Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ratna Dewi. Saya mahasiswa program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar dengan program studi Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester dengan mata kuliah studi naskah bahasa Inggris, yaitu mengenai Matrix of Relevant Student. Nah, pada tugas kali ini mengenai Matrix of Relevant Student ini yaitu ada 3. Nah, yang pertama itu yaitu untuk melengkapi tabel rekapitulasi 25 artikel yang sudah dibaca berdasarkan worksheet lengkap yang sudah diisi. Nah, karena sebelum membuat ini yaitu saya sudah ada mereview 25 jurnal atau 25 artikel. Nah, yang keduanya itu yaitu mengenai memindahkan summary dan research gap yang sudah ada di dalam worksheet lengkap dari setiap artikel yang sudah dibaca. Nah, maksudnya di sini yaitu pada worksheet yang sudah dibuat sebelumnya yaitu cuman kita memindahkan summary yaitu kesimpulannya dan sama research gap-nya atau filtration yaitu mengenai limitation atau keterbatasan dari artikel terkait dan rekomendasi dari keterbatasan tersebut. Nah, yang ketiganya itu atau yang terakhir baru memetakan kajian-kajian terdahulu yang diperoleh dari hasil membaca 25 artikel terkait dengan isu penelitian yang dipilih. Nah, nantinya di sini pada bagian 3 ini nantinya juga akan membahas mengenai penelitian apa sih yang akan saya bahas untuk penelitian yang akan saya lakukan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama. Nah, untuk melengkapi tabel rekapitulasi 25 artikel ini, yang nomor satunya itu mengenai referensi atau artikel di kolom ini. Ini nomornya itu maksudnya itu artikel nomor pertama. Selanjutnya itu referensi of artikel itu referensi dari artikel yang saya baca. Contohnya itu artikel yang pertama itu Suhel dan Abdul Bashir yang dilakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul The Role of Tourist Toward Economic Growth in the Local Economic, dengan nama jurnalnya Economic Journal of Emerging Markets dengan volume 10 nomor 1. Nah, di kolom ini tuh ada research question atau hipotesisnya. Nah, selanjutnya itu ada di bagian metode. Nah, di bagian metode ini itu terbagi 4 dengan metode penelitian yang digunakan, apa populasi sampelnya, lalu teknik pengumpulan datanya, sama teknik analisis data. Nah, selanjutnya itu major finding atau hasil dari penelitian. Nah, selanjutnya itu mengenai memindahkan summary dan research gap. Nah, di sini juga sama, yang pertama itu ada nomornya, ini nomor artikel. Artikel referensi ini mengenai referensi dari artikel kita atau identitas artikel kita. Nah, summary ini kita juga memindahkannya dari worksheet yang sudah dibuat dari artikel maksudnya atau jurnal yang sudah direview, yaitu hanya memindahkan mengenai kesimpulan dari artikel tersebut. Nah, lanjut, yaitu pada research gap atau future research itu berdasarkan keterbatasan. Apa aja sih keterbatasan dari jurnal atau artikel yang kita review dan bagaimanakah rekomendasinya dari keterbatasan tersebut agar penelitian selanjutnya tidak mengalami hal yang sama atau adanya suatu peningkatan dari penelitian terdahulunya, seperti itu.
Nah, baik, mungkin langsung saja dibahas mengenai yang nomor tiganya, yaitu memetakan kajian-kajian terdahulu yang diperoleh dari hasil membaca 25 artikel yang relevan dengan isu penelitian yang kita pilih. Nah, di sini kan membahas mengenai pemetakan ya, atau mengenai inti-inti dari atau peta dari 25 artikel yang saya baca. Nah, berdasarkan studi literatur yang dilakukan terhadap 25 artikel atau 25 jurnal, yaitu saya membahas di sini topiknya itu mengenai ekonomi, yaitu topik saya itu mengenai ekonomi, yaitu lebih kepada peran atau dampak sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang saya bahas atau yang saya review mengenai 25 artikel atau jurnal itu. Nah, yaitu saya petakan kepada hal yang berikut. Yaitu dari setelah saya membaca 25 artikel atau 25 jurnal itu dapat saya petakan. Karena di sini minimalnya 4 sampai 6 paragraf ya. Yaitu paragraf yang pertama yang dapat saya ambil atau saya petakan yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi pada suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju kepada keadaan yang lebih baik pada jangka waktu tertentu. Salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan adanya sektor pariwisata. Nah, pariwisata adalah salah satu sektor terbesar dan berkembang pesat di dunia. Peran pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat modern telah menjadi kesadaran bersama dalam otoritas politik di seluruh dunia. Fakta bahwa pariwisata adalah kegiatan ekonomi yang memiliki nilai utama dan penting bagi banyak negara adalah fakta yang diterima oleh sebagian besar dari semua industri pariwisata, terutama terdiri dari kuat relevansi industri yang tinggi dan fungsi tarik yang besar. Konsumsi pariwisata secara langsung merangsang perkembangan industri tradisional seperti penerbangan sipil, kereta api, jalan raya, perdagangan, makanan, dan akomodasi. Nah, itulah hasil paragraf pertama pemetaan mengenai ekonomi yang saya bahas atau dampak atau peran sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk paragraf keduanya, selain itu, pariwisata juga dapat mendorong perkembangan industri jasa modern seperti keuangan internasional, logistik, konsultasi, informasi, orisinalitas, budaya, produksi film, hiburan, konferensi, dan pameran, dan sebagainya. Dan sebuah konsensus umum telah muncul bahwa hal itu tidak hanya meningkat pendapatan devisa, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata, dan berdasarkan ini yaitu memicu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan pengembangan pariwisata telah menjadi target penting bagi sebagian besar pemerintah. Perkembangan industri pariwisata akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, sekarang dianggap sebagai alat yang efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara tuan rumah. Dan pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian dunia karena jutaan turis melakukan perjalanan ke daerah yang berbeda. Kedatangan turis internasional mempengaruhi tingkat pendapatan negara, dan pengembangan pariwisata biasanya dianggap sebagai kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk paragraf ketiga dipetakan berdasarkan 25 jurnal atau artikel yang sudah direview, yaitu dapat diambil bahwasanya pariwisata telah menjadi salah satu industri global yang paling penting saat ini. Kemudahan pergerakan lintas batas telah menempatkan industri pariwisata sebagai penghasil ekspor terbesar di dunia. Dan ini muncul sebagai faktor pertumbuhan bagi banyak negara atas kontribusi pendapatan devisa bagi pemerintah sambil merangsang investasi yang lebih besar dalam infrastruktur yang pada akhirnya meningkatkan standar hidup negara tertentu. Pariwisata telah dikenal sebagai kontributor potensial
Di sektor ekonomi, berdasarkan pengalaman panjang, banyak negara yang menopang dan meningkatkan perekonomian nasional melalui industri pariwisata. Sektor ekonomi ini merangsang pemerintah domestik dan ekonomi nasional dari investasi asing langsung dalam memperluas infrastruktur dan menghubungkan pariwisata dengan sektor ekonomi lainnya. Dan pada belahan negara lainnya yang memiliki tempat wisata yang menarik, yang juga menambah perekonomian negara yang bersangkutan. Nah, karena setiap negara memiliki ciri khusus tersendiri dengan keunikan wisatanya masing-masing. Nah, contohnya saja nih di Qatar yaitu terkenal dengan wisata Islaminya. Spanyol dengan wisata sejarah, Australia terkenal dengan wisata hewan endemiknya, Korea Selatan, Tiongkok yang juga terkenal dengan wisata kulinernya, dan masih banyak lagi di negara-negara terkenal dengan ciri khas pariwisata yang dimilikinya. Nah, untuk paragraf yang terakhir atau paragraf yang keempat yaitu di Indonesia. Nah, Indonesia termasuk salah satu negara yang akan kaya dalam sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat potensial dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, keempat terbesar di dunia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan budaya yang beragam sehingga memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik bagi sektor pariwisata. Sektor pariwisata dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menunjukkan bahwa seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam terwujudnya pembangunan pariwisata. Dan saat ini pariwisata di Indonesia menempati urutan keempat dalam hal penerimaan devisa setelah minyak dan gas bumi dan kelapa sawit. Nah, berdasarkan data tahun 2014, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 9,4 juta atau tumbuh menjadi 7,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan tentunya dengan jumlah tersebut akan menambah pemasukan yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Nah, inilah 4 paragraf yang peta atau memetakan dari 25 artikel atau jurnal yang sudah saya review berdasarkan worksheet yang sudah dibuat sebelumnya. Yaitu di sini saya membahas mengenai ekonomi, yaitu lebih kepada peran atau dampak, maksudnya itu bagaimana sih dampak atau peran sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dari yang saya jelaskan tadi maksudnya itu sudah sangat jelas ya dampak sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu dapat menambah penghasilan dari pertumbuhan ekonomi agar lebih meningkat lagi maksudnya. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan dari 25 artikel di atas atau dari 25 jurnal, maka rencananya itu saya akan melakukan penelitian yaitu masih mengenai dampak sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, yang rencananya itu saya akan melakukannya itu di Kabupaten Tanah Datar. Nah, kenapa sih dilakukan di Kabupaten Tanah Datar? Nah, karena di Kabupaten Tanah Datar sendiri itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang tersedia yang juga sering dikunjungi oleh wisatawan baik dari mancanegara ataupun dari wisatawan lokal yang berkunjung ke tempat wisata yang ada di Tanah Datar ini. Jadi tentunya pasti dengan semakin banyaknya kunjungan pasti akan menambah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Nah, itu tentunya juga peran dari pemerintah setempat atau kerjasama antara masyarakat atau pemerintah setempat agar tempat wisata tersebut sering dikunjungi dan dikenali oleh masyarakat luas lainnya, baik yang nasional maupun dari internasional. Nah, selanjutnya yaitu jadi judul penelitian yang saya angkat tersebut yaitu penelitian relevan yang terkait dengan 25 topik atau maksudnya itu penelitian relevan yang terkait dengan topik dari 25 jurnal atau artikel yang sudah saya baca, yaitu saya akan mengarah kepada 5 jurnal ini.
Yaitu yang pertama yaitu dari Obadiah and Kibara, yaitu penelitian itu dilakukan pada tahun 2012, yaitu dengan judul Tourist and Economic Growth in Kenya, an Empirical Investigation, International Business and Economic Research Journal, yaitu volume 11 nomor 5, yaitu dilihat dari artikel nomor 21. Nah, kita lihat artikel yang ke-21. Nah, ini dia artikel yang ke-21-nya. Yaitu untuk yang menjadi pertanyaan penelitiannya di sini itu bagaimanakah hubungan dinamis antara pengembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Kenya, yang nantinya itu akan saya lakukan di Kabupaten Tanah Datar. Dan di sini itu penelitian itu menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu data pariwisata di Kenya, sedangkan sampelnya itu tidak dijelaskan ya dalam artikel ini. Untuk pengumpulan datanya itu data di sini itu data untuk variabel ini diperoleh dari berbagai edisi World Development Indicator dan African Statistical Yearbook. Itu dengan menggunakan teknik analisis datanya itu dengan menggunakan pengujian batas ARDL. Nah, hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa ada arus kausal searah yang berbeda dari pengembangan pariwisata ke pertumbuhan ekonomi di Kenya, dan ini berlaku terlepas dari apakah kausalitas yang diperkirakan dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya itu mengenai perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Obadiah and Kibara ini dengan penelitian yang rencananya yang akan saya lakukan, yaitu kita melihatnya itu berdasarkan pada kolom yang ini. Mengenai summary dan research gap-nya, yaitu yang tadi itu nomor artikel 21, kita lihat. Nah, itu pada artikel nomor 21, yaitu kita melihat dari research gap-nya ini. Dari yang pertama itu dari limitation, yaitu dari keterbatasan dari artikel ini, yaitu penelitian ini tidak dijelaskan sumber data tahun berapa yang diambil. Nah, jadi pada penelitian yang dilakukan oleh Obadiah ini, dia tidak menjelaskan penelitian tahun berapa saja sih dia ambil gitu. Jadi sedangkan untuk rekomendasi penelitiannya itu diharapkan pada penelitian selanjutnya itu lebih dijelaskan kapan sumber datanya itu akan diambil atau kapan penelitian itu akan diambil. Jadi yang akan sedikit berbeda dari sini itu pada penelitian yang saya akan lebih menjelaskan lagi sumber data tahun berapa yang akan saya ambil atau yang akan saya lakukan, itu berdasarkan pada research gap, limitation, dan rekomendasi penelitiannya. Nah, artikel yang kedua itu dari Abdul Holik, itu kita lihat saja dari jurnal nomor 3. Nah, itu dari artikel atau jurnal Abdul Holik yang dilakukan pada 2016 dengan judul penelitian Relationship of Economic Growth with Tourist Sector, dengan nama jurnalnya itu Jejak Journal of Economic and Policy, dengan volume 9 dan nomor 1. Nah, untuk pertanyaan penelitiannya itu bagaimanakah dampak wisatawan asing terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari variabel bebasnya, yaitu data pendapatan kunjungan wisman, jumlah kunjungan wisman, dan nilai tukarnya. Dan penelitian ini dilakukan kuantitatif, populasinya dalam penelitian ini itu adalah 5 negara di ASEAN, sedangkan nanti saya populasinya itu masih di daerah di Kabupaten Tanah Datar. Data yang digunakan yaitu data sekunder dari WDI World Development Indicator World Bank. Semua data dibuat dalam bentuk logaritma natural untuk memudahkan analisis. Untuk teknik analisis datanya itu dengan menggunakan uji standar unit ROP pada regresi panel uji Hausman, dan ini untuk hasil penelitiannya. Tunggu dulu. Nomor 3. Nah, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan itu dilihat dari keterbatasan atau dari limitation-nya, yaitu keterbatasan dari penelitian ini yaitu pada penelitian ini menggunakan metode panel, yang mana pada metode panel ini metodenya tidak menunjukkan perbedaan kemiringan antara variabel dan lintas umum. Nah, jadi di sini kan menggunakan metode panel. Nah, nanti penelitian yang akan saya lakukan itu menggunakan metode yang lebih baik lagi,
agar penelitian ini lebih meningkat dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Khaliq ini. Nah, karena di sini untuk rekomendasi penelitiannya itu untuk penelitian berikutnya agar lebih baik dalam memilih metode yang digunakan, agar kekurangan metode yang digunakan dalam peneliti tidak terjadi lagi dalam penelitian berikutnya. Nah, itu maksud saya tadi, agar kekurangan metode penelitian yang dilakukan oleh Abdul Khaliq ini tidak akan lagi pada penelitian yang akan dilakukan nantinya. Selanjutnya yaitu penelitian relevan yang akan saya berpatokan ini, yaitu pada jurnal nomor 8. Di sini kita lihat jurnal nomor 8. Nah, pada jurnal nomor 8 yaitu untuk penelitiannya, si penelitinya itu yaitu Rauniar Aish Kumar, yaitu penelitian dilakukan pada tahun 2019 dengan judul The Impact of Inbound Tourists on Economic Growth of Nepal, dengan nama jurnal International Journal of Academic Research in Business and Social Science, yaitu dengan volume 9 nomor 3, dengan pertanyaan penelitiannya, bagaimanakah dampak sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Nepal. Nah, di sini kan bagaimana dampak sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Nepal. Nanti saya bisa jadi itu bagaimanakah dampak sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Dengan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif, dengan populasi dalam penelitian ini yaitu wilayah Nepal yang mana akan diambil data mengenai sektor pariwisatanya. Untuk teknik pengumpulan datanya ini, untuk teknik analisis datanya dan hasilnya. Sekarang kita lihat perbedaannya penelitian ini akan saya lakukan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Yaitu kita lihat dari reserve-nya, itu data yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan data terbaru. Nah, jadi pada penelitian Rauniar ini dia tidak menggunakan data terbaru karena dia melakukan penelitian di tahun 2019, namun dia hanya mengambil data sampai tahun 2016. Jadi untuk rekomendasinya itu diharapkan untuk menggunakan data terbaru. Jadi seharusnya nih menurut saya yaitu dia bisa mengambil data sampai tahun 2018 seperti itu. Nah, yang keempat yaitu dari jurnal nomor 15 ya. Nah, ini jurnal nomor 15 yaitu dari PM Bandullah Jayatilek 2013. Tourist and Economic Growth in Sri Lanka, Evidence from Integration and Causality Analysis, dengan nama jurnal International Journal of Business, Economic and Law. Itu volume 2 nomor 3. Dengan pertanyaan penelitiannya, yaitu bagaimanakah peran pariwisata internasional dalam pertumbuhan ekonomi di Sri Lanka. Yaitu metode penelitiannya itu kuantitatif, dengan populasi dalam penelitian ini yaitu data pariwisata Sri Lanka. Dengan teknik analisis data itu dengan menggunakan data deret ya. Kita lihat untuk limitationnya. Nah, untuk limitationnya atau keterbatasannya itu penelitian ini membatasi penyelidikan untuk periode berjalan. Berarti dia membatasi penyelidikan untuk periode berjalannya. Sedangkan untuk rekomendasinya itu untuk penelitian selanjutnya jangan membatasi penyelidikan untuk periode berjalan. Nah, yang terakhir yaitu dari artikel dari Elvira da Costa Ribeiro Bangwang 2019, Tourist-led Growth, dengan judulnya Tourist-led Growth Hypothesis. Has the tourist industry an impact in the economic of South Tom and Principle, International Journal of Economic and Financial Issue Vol 10 nomor 1, Elvira da Costa Ribeiro. Nah, jadi maksudnya di sini
Yaitu, dari rencananya itu kan saya tadi akan mengambil penelitian masih mengenai dampak sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Jadi untuk, di sini itu saya berpatokan kepada yang akan saya jadikan penelitian relevannya untuk, dari 5 jurnal atau dari 5 artikel ini. Dan jadi yang membedakan, penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan itu, yaitu saya melihat dari limitation atau dari research-nya itu, dari limitation-nya, dari keterbatasannya itu, dari rekomendasinya itu. Jadi maksudnya di sini itu apa dari 5 jurnal atau 5 artikel tersebut, apa sih keterbatasan dari penelitian ini? Maka itu dari keterbatasan itu saya akan mengambil dari research rekomendasinya agar kekurangan dari penelitian selanjutnya itu bisa dapat tidak terulangi lagi dari penelitian yang saya lakukan. Nah, baiklah Bapak Ibu, itulah presentasi dari saya mengenai Matrix of Relevant Student. Nah, saya kalau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.